Salam dari HKBP Kenolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peristirahatan kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang bertata dalam kerajaan sorga mulia. Terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu dalam kegiatan kami, pelayanan kami pada hari ini hingga di malam ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami mampu mengerti makna, maksud firman Tuhan untuk dapat kami lakukan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026, Kamis 5 Maret 2026, dari Injil Matius pasalnya yang ke-12, dimulai dari ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-33, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Kuasa yang membebaskan dan memulihkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kondisi yang membelenggu menggambarkan penderitaan yang sangat amat begitu beratnya. Di dalam nats kita pada malam hari ini, seorang yang kerasukan setan, dia tidak hanya menderita secara fisik, buta dan bisu saja, tetapi akar masalahnya adalah tekanan spiritual, yaitu kerasukan setan. Kegelapan atau buta dan ketidakmampuan bersuara atau bisu adalah gambaran kondisi manusia yang terpisah dari Tuhan, tidak bisa melihat kebenaran dan tidak bisa memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nats kita pada malam hari ini, ketika orang tersebut dibawa kepada Yesus, terjadilah pemulihan total. Yesus menunjukkan bahwa kuasanya jauh melampaui segala kuasa kegelapan. Dan kesembuhan ini membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Daud, yang datang untuk meruntuhkan kerajaan iblis dan mendirikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Hasil akhir dari sentuhan Yesus adalah si bisu dapat berbicara dan dapat melihat. Mata yang terbuka memungkinkan dia melihat karya Tuhan, dan mulut yang terbuka memampukan dia untuk berkata-kata dan bersaksi. Dan inilah sebagai pengingat bagi kita melalui nats kita pada malam hari ini, setiap kali Tuhan menolong kita dari setiap persoalan, pergumulan, permasalahan hidup, dengan tujuan akhirnya adalah agar hidup kita kembali berfungsi untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus memampukan dan menyelamatkan kita. Tuhan datang untuk mengangkat kita dari gelimangan dosa dengan tujuan untuk bagaimana kita kembali berfungsi untuk memuliakan namanya. Karena itu datanglah pada sumber terang, yaitu Yesus Kristus. Apabila dalam kehidupan kita merasa gelap dan bisu karena beban dosa atau keputusasaan yang terjadi, ingatlah bahwa Yesus akan datang menolong kita sebagaimana pertolongan Yesus kepada orang buta dan tuli itu. Saat Tuhan membuka jalan, bagaimana Dia menyelesaikan permasalahan kita, ingatlah, jangan gunakan mulut kita untuk mengeluh, tetapi gunakanlah untuk menyatakan kebaikan-Nya terhadap sesama selama kita hidup di dunia ini. Amin. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar akan firman-Mu, kuasa-Mu yang menyelamatkan manusia dari
memperkuat kuasa iblis, mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan, tempat kami bersandar dan berseru. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyelamatkan kami. Ajari kami untuk menjadi saksi-Mu, mewartakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga mulut kami penuh dengan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau beristirahat di malam ini. Tuhan, berkatilah kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.